sahabat otomotif, kembali lagi bersama kita di sini di channel seputaran dunia otomotif, terkhususnya pembelajaran untuk anak-anak SMK ya. Dunia teknik TKR, teknik kendaraan ringan. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan coba memberikan tutorial bagaimana cara memasang distributor yang baik dan yang tepat ya, yang baik dan benar serta tepat. Nah, ini perlu dipelajari terkhususnya untuk anak-anak SMK, karena dalam hal perawatan nanti di mekanisme ataupun sistem mesin untuk pemasangan distributor ini haruslah diketahui bagaimana caranya ya. Oke, langsung aja kemari kita lihat. Nah, ini adalah distributor ya, jadi ini yang akan kita pasang. Bagaimana ketentuannya, bagaimana persyaratannya, nanti silakan dilihat secara dengan tuntas ya, dilihat dengan seksama bagaimana tips dan trik untuk memasang distributor. Ini kita lepas dulu ya. Pertama sekali tutup distributor ini kita lepas, lalu ini selang vakumnya kita lepas juga, lalu kita lepas distributornya ya. Nah, ini tinggal kita copot nih. Nanti kita akan pasang kembali ya. Bagaimana cara pemasangannya, ini dia akan kita coba tunjukkan kepada kita semua. Jadi nanti anak-anak SMK bisa belajar kemari juga bagaimana caranya. Oke, langkah yang pertama itu adalah kita harus memposisikan mesin ke posisi top 1 dulu. Jadi untuk tutorial cara mengambil posisi top 1 sudah ada di video sebelumnya ya. Nanti bisa dilihat di sana. Nah, untuk memposisikan mesin pada top 1, kita buka tutup kepala silinder di sini untuk melihat mekanisme katupnya ya. Oke. Nah, ini dia mekanisme katupnya. Jadi sekarang langkah kita yang pertama adalah membuat ataupun memposisikan mesin kepada posisi top 1 ya. Nah, boleh kita lihat kemari lebih dekat. Oke, kita putar puli engkol. Nah, di puli engkol ini nanti ada tanda coakan ya di sini. Boleh kita lihat dengan lebih dekat nih. Ini maaf ya, kita putar dibuat gini aja. Coba. Nah, kita putar puli engkol secara jarum jam ya. Kita lihat tanda coakannya. Nah, perhatikan di sini. Ini ada tanda coakan di sini. Nah, ini kita posisikan ke posisi 0 derajat di sini. Posisi 0 derajat di sini. Dia ada angka 0, ada angka 10, ada angka 20 ya. Jadi dia kita posisikan ke posisi 0 derajat. Oke, kita putar ya. Nah, setelah dia ke posisi 0, kita langsung periksa bagian mekanisme katupnya. Sini, katup nomor 1, 2, 3 dengan katup nomor 5 ini harus berputar batang pusrotnya ya. Saya ulangi, katup nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 5 harus berputar batang pusrotnya. Nah, dengan demikian maka posisi mesin ini sudah berada dalam posisi top 1. Kita lihat katup nomor 4 ini batang pusrot tidak bisa berputar ya. 4, 6, 7, 8, jadi tidak bisa berputar. Maka dengan kondisi saat ini adalah mesin pada posisi top 1. Nah, setelah mesin berada pada posisi top 1, kita masuk langkah pemasangan distributornya. Langkah yang berikutnya, ingat tadi ya, langkah yang pertama itu memposisikan mesin kepada posisi top 1. Langkah yang kedua adalah membuatkan posisi
posisi coakan pada pompa oli yang di dalam lubang distributor. Bisa kita lihat itu ya coakannya. Nah, itu ada seperti alur ya. Itu kita posisikan tegak lurus. Nah, posisinya seperti ini. Ini agak beroli ya, agak kebanjiran oli karena tadi sempat dipanasin sama yang jagain bengkel ya. Oke, nah posisinya sudah tegak lurus seperti itu. Lalu langkah yang berikutnya, distributor ini kita pegang seperti ini ya, supaya lebih efisien cara pegangnya ya. Tangan kiri, posisi tangan seperti ini. Lalu distributornya kita masukin gantung aja. Lalu vacuum advancer di sini harus horizontal nih ya, horizontal. Terus rotor di sini kita buatkan posisinya tegak lurus sesuai dengan arah daripada coakan tadi. Lalu ini kita geser ke kiri sebanyak 10 derajat. Jadi sedikit aja kita geser ke kirinya ya. Nah, setelah itu ketika kita tinggal sorong. Ini tinggal kita sorong. Masuk dengan pelan ya. Oke, ini posisinya. Setelah itu kita kunci baut pengikat distributornya. Lalu kita pasang tutup daripada kepala silinder. Kita pasang. Ini karena sudah dol ya bautnya, jadi sedikit lebih ekstrim nih caranya. Kita ikat. Ikat kembali lagi nih, kita rapatin. Lalu kita tinggal pasang tutup distributor. Lihat cara pemasangannya di sini ya. Nah, di sini angka 1 di sini. Nih, ini harus posisinya ke busi nomor 2. Searah ya. Jadi kalau dibuat terbalik itu nanti itu posisinya salah. Jadi angka 1-nya jadi patokan kita atau tanda panah yang ada di sini ya. Nah, tanda panah yang ada di sini nanti. Terus ini kita kunci. Kita susun kabel businya atau firing ordernya. Angka 1 yang ditutup. Di sini ada 1, 3, 4, 2. Angka 1-nya masuk ke busi 1. Angka 3-nya masuk ke busi nomor 3. 4-nya masuk ke busi nomor 4. Dan 2 masuk ke busi nomor 2. Jadi kita susun sesuai dengan FO-nya ya. Lalu kita pasang selang vakumnya. Ini. Oke, sekarang kita coba akan hidupkan ya. Kita akan hidupkan. Ininya belum terpasang ya. Kabel apinya. Oke, baik. Jadi mesinnya sudah hidup ya. Nah, jadi sekian bagaimana cara pemasangan daripada distributor mesin kijang seri 5 atau 7K. Jadi ini juga bisa disamakan ke mesin-mesin yang lain ya. Sekian dan terima kasih. Semoga video ini bisa bermanfaat buat kita semua, terkhususnya untuk anak-anak SMK Teknik Kendaraan Ringan. Salam otomotif.